Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari kedua pendampingan P3K SLC CPG Kabupaten Rembang kita bisa bertemu kembali ya Bapak Ibu peserta. Yang terhormat Ibu Ika Yanti selaku mentor pembelajaran PKN yang sudah berkenan mendampingi kembali pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Eko Adi Saputro selaku bagian Infokom PGRI Kabupaten Rembang, dan juga yang terhormat Bapak Ibu yang kersa hadir dalam pendampingan hari kedua mata pelajaran PKN. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali mengikuti pendampingan hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah melalui perjuangan beliau telah membawa kita dalam dunia yang terang benderang, yang beragama dan berislam. Mungkin untuk selanjutnya kula serahkan ke Bu Ika ya. Bu Ika Yanti untuk memandu hari kedua ini. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Fuad sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya untuk Ibu Ida dan Ibu Sri Setianingsih yang berkenan hadir lagi untuk pembahasan materi melanjutkan yang kemarin. Seperti itu, langsung saja saya mulai Bu Bapak Ibu untuk pembahasannya. Saya share dulu untuk materi PowerPoint. Sampun saya tampilkan ya Bu, Bapak Ibu sudah terlihat ya di layar ini di aplikasinya. Saya langsung ke soal nomor 26 melanjutkan yang kemarin. Masih layar hitam, Bu. Nggih. Oh, masih layar hitam. Nggih, nggih. Di sini saya sudah tertampil. Nggih, biasa mungkin jaringan. Tapi diulangi mana? Nggih. Masih nggih Pak, ini saya coba lagi nggih sekali lagi untuk Nggih, monggo dicobi malih. Ini sampun tertampil Pak, apa masih layar hitam? Untuk tampilannya. Kalau di saya masih hitam, Bu. Mungkin Ibu Hidayati atau Ibu Sri Setianingsih pripun tampilannya?
Sudah terlihat Bu Ida sama Bu Sri? Ibu Ida, Ibu Sri. Ini masih tersambung napa mboten nggih? Masih nggih. Masih tersambung. Oh, tapi keterangannya di saya kan display konten. Enggak. There was a problem displaying the company. Itu. Kalau Ibu Ida sama Bu Sri ini apakah sudah tertampil layarnya? Halo, Bu Ida sama Bu Sri? Ibu Setianingsih, Sri Setianingsih. Pripun layarnya? Sudahkah tampil? Ibu Hidayati? Kalau apa karena jumlah orang dalam rapat ini orang lain bergabung setelah rapat selesai? Enggak masalah. Biasanya Seharusnya bisa. iya, Yang penting mikrofonnya diaktifkan bisa menjawab kan Pak? bisa. Ini semuanya sudah disetting oleh Pak Adi menjadi presenter. Jadi tinggal Jadi mengaktifkan mikrofonnya untuk menjawab. Aktifkan mikrofon. Sekali lagi untuk Bu Ida sama Bu Sri, apakah sampun layarnya tertampil? Ini saya sudah masuk ke buka slide ke-26. Melanjutkan yang kemarin. Enggak ada respon. Bu. Enggak ada respon, takutnya enggak. Nggih. Takutnya kan gini, mungkin di saya memang enggak muncul karena Tertampil mungkin jaringan saya yang bermasalah. Monggo Bu Sri Setianingsih pripun? Apakah layarnya bisa nampak di jenengan? Halo Ibu Sri Setianingsih. No respon, enggak ada respon. Ini gimana ini? Gini, jenengan menggunakan jaringan apa Bu Yanti? WiFi Bu. WiFi. Misal menggunakan jaringan pribadi ngoten saged mboten? Oh nggih, saya gantos Pak. Nggih, cobi. Nggih. Ini tertampil juga napa mboten Pak? Cobi diulangi kembali Bu untuk yang yang share screen-nya, nggih.
Ini sudah saya ulangi untuk tampilannya, Pak. Sudah masuk apa belum? Kalau di saya belum. Coba Bu Sri Setianingsih, apakah share screen-nya Ibu Mentor sudah tampil di jenengan? Itu sudah, Pak. Oh, tapi ini baru nomor 1. Iya, bentar. Nomor 26 ya sudah. Iya, sudah, siap. Ya, berarti jaringan saya yang bermasalah. Nggih, monggo dipun lanjut. Nggih. Suwun Bu Ika, Bu Setianingsih. Monggo dilanjut. Ya. Sampai nomor 26 ya, Pak ya. Nggih. Sama Ibu Tika Yanti. 26 nggih. Ya, sebentar. Halo, Bapak. Halo. Yeah. Halo. Oh iya, suaranya tadi belum terdengar. Oh, oke. Iya. Ini baru bisa. Ya, ini baru bisa. Mungkin pengaruh sinyal mungkin, Pak. Iya. Oh, iya, berarti tadi belum terkoneksi, nggih. Iya. Ini soalnya mendung hujan. Mungkin terpengaruh itu juga. Iya, jadi tadi sudah ditanyakan apa sudah tertampil belum, tapi kok belum ada yang nyaut, berarti memang ini tadi sudah saya sambungkan, tapi ini apa namanya megap-megap gitu, nggak lancar. Ini sudah sampai tampil ke nomor 26 ya, Bu? Iya, sudah. Jadi untuk soal nomor 26 itu kan yang digunakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Jadi konsep warga negara dan penduduk itu kan memang berbeda. Perbedaan di antara keduanya adalah A, status atau kedudukannya, yang B, kartu identitas yang dimiliki, C, tempat dan waktu kelahiran, D, waktu tinggal di wilayah negara, E, asal-usul keturunan orang tua. Yang paling tepat, yang jelas bahwasannya kalau warga negara dan penduduk itu memang ada perbedaan. Terletak pada status atau kedudukannya. Kunci jawaban. Oh iya. Soal nomor 27. Berikut ini merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
soal-soal seperti ini kan soal-soal yang tidak secara teoritis nih Bu, jadi bisa nalar seperti itu. Kenapa warga negara itu perlu terlibat di bidang pertahanan dan keamanan? Kira-kira kenapa seperti itu kan? Ketika membaca soal itu kan yang paling penting kita paham yang ditanyakan soal itu. Jadi sepanjang apapun nanti kita itu pilih konsep yang ditanyakan itu. Jadi yang pertama memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Yang B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Yang C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. D, mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. Dan yang E, agar segala bentuk ancaman terhadap Halo Bapak, Bu, suara tidak terjelas. Halo? Halo, oke? Iya, iya. Ini baru nyambung lagi ya. Tadi nggak ada suaranya lagi, hilang. Oke Pak, terima kasih. Sampun dia Bu. Iya, sampai nomor 27 ya Bu tadi ya. Halo, oke. Ini memang agak membingungkan ya Bu 27 itu tentang pertahanan dan keamanan. Iya. Jawabannya hampir mirip semua. Mirip, iya. Yang ini ya butuh konsentrasi penuh ini. Biasanya soal-soal yang seperti ini itu dijawab lagi nanti ketika sudah ada waktu lagi kayak gitu karena ini agak betul. Iya Bu, betul. Tidak bisa yang langsung sekali langsung menjawab seperti itu. Iya. Tampilannya Mas Ibu ini masih nampak yang soal nomor 27, iya. Masih yang nampak. Paling tepat itu jawabannya yang paling tepat apa? Perlunya keterlibatan warga negara Indonesia di dalam bidang pertahanan dan keamanan sesuai dengan halnya bela negara pasal 27 itu kan dijelaskan setiap warga negara itu wajib untuk membela negara. Nah, fungsinya itu untuk apa? Ya ditanyakan itu, kestabilan pemerintahan. Iya, Bu, jelas. Sekarang masuk ke soal nomor 28, Bu. Iya. Masuk ke soal nomor 28, pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan negara demokrasi itu kan ada ciri-cirinya, salah satunya adanya rekrutmen politik terbuka, ada penegakan supremasi hukum, ada rotasi kekuasaan negara, akuntabilitas pemerintahan, dan pelaksana pemerintahan. Nah, kira-kira kalau pembatasan masa jabatan presiden itu kaitannya dengan apa? Rekrutmen kah? Penegakan supremasi hukum kah? Rotasi kekuasaan, akuntabilitas, atau pelaksanaan pemerintahan? Kalau itu kan yang jelas ya Bu itu pembatasan. Kenapa presiden itu dibatasi masa jabatannya 2 kali? Karena agar terjadi rotasi kekuasaan, perputaran seperti itu. Tidak terbatas. Tidak terbatas hanya satu saja. Jadi bisa. Nah, kalau soal-soal seperti ini
dijawab sambil merem-merem bisa aja Bu. Bisa. Enggak yang sampai bacanya gitu kan, jelas padat singkat padat jelas gitu kan. Yang ditanyakan jelas. Enggak yang kayak tadi kan agak membingungkan. Untuk lanjut ke soal 29, ini panjang sekali teksnya seperti pembukaan undang-undang. Padahal itu yang ditanyakan juga sederhana. Nah, ini namanya soal hot ini, Bu. Iya. Ini sebenarnya ciri khas soal PPKN seperti ini, Bu. Iya, kayak pemecahan masalah ya, kayak pemecahan masalah. Iya, lebih ke ini. Jadi, soal nomor 29 itu pada pemilu 17 April 2019 lalu, Pak Joko berusia 65 tahun. Bersemangat hadir untuk ke TPS 7 untuk menyalurkan hak politiknya. Pak Joko datang bersama 2 anggota keluarganya. Hanya saja keinginannya untuk mencoblos sempat tertahan. Pasalnya ia tidak membawa surat panggilan. Akan tetapi pihak keluarga bersikukuh ingin tetap mewujudkan keinginan Pak Joko untuk mencoblos. Pak Joko tercatat dalam DPT dan mempunyai KTP elektronik. Setelah beberapa menit menunggu, keinginan Pak Joko untuk mencoblos akhirnya terpenuhi juga. Pak Joko mengaku bersemangat mencoblos dengan harapan pemimpin yang terpilih dapat lebih meningkatkan kemakmuran untuk masyarakat. Perwujudan demokrasi Pancasila yang dialami Pak Joko adalah, ini masih ke demokrasi ya Pak, Bu, tapi soalnya di bulet-buletnya Pak Joko tentang semangat Pak Joko mencoblos seperti itu. Nah, jawabannya yang paling tepat itu langsung aja di Alhamdulillah sudah menjamin tetap tegaknya hukum berdasarkan kalau disamir orang ini kaitannya. Mohon maaf Pak untuk mikrofonnya. Oh ya. Jadi ini kaitannya dengan perwujudan demokrasi, kaitannya dengan tegaknya hukum Pancasila berdasarkan Pancasila dan UUD, karena tadi Pak Joko mencoblos dengan ketentuan sudah tercatat di DPT dan mempunyai KTP elektronik. Jadi sudah memenuhi syarat seperti itu. Yang cocok untuk soalnya